saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua saudara sekalian untuk mari kita lihat pekerjaan Tuhan, gereja, pelayanan, terutama hamba-hamba Tuhan muda, dan kita melihatnya dari kacamata cara pandang Yesus melihat orang-orang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, beri kami matamu Tuhan, cara pandangmu Tuhan, penglihatanmu untuk melihat dunia ini dan melihat orang yang kami perlu layani. Terima kasih Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan hari ini, singkapkan mata mereka untuk melihat segala kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Mari kita mulai lihat dari cara pandang Yesus.
Yesus melihat orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang bermasalah hidupnya dengan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan yang benar ialah kalau belas kasihan manusia kita bilang kasihan, dan kita tidak punya jalan keluar untuk orang itu. Misalnya, saya bilang kasihan orang sakit ini, tapi saya tidak punya kemampuan untuk menolong dia, saya bukan dokter. Selalu pikiran kita begitu. Padahal Yesus sudah beri kita kuasa, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kemudian firman-Nya berkata dalam Keluaran 15 ayat 26 dan 1 Petrus 24. Dialah Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Oleh bilur-bilurnya semua penyakit bisa disembuhkan. Itu kenapa kita punya pikiran negatif, karena kita tidak punya mindsetnya Tuhan, tidak punya mata cara pandang dari Tuhan. Hari ini saya mengajak kita pinjam mata Yesus untuk melihat segala kebutuhan umat manusia. Begitu juga dalam hal berbuat baik, terutama tahun 2000 dan 2001 kita didera, seluruh dunia didera oleh masalah COVID-19. Nah, selalu kita hidup dalam ketakutan bahwa dokter-dokter pun telepon saya minta didoakan, saudara sekalian. Bagaimana saudara ini? Ya, saya bukan tidak mau doakan saudara sekalian, tapi kalau saudara anak Tuhan, saudara percaya bahwa saudara dilindungi oleh Tuhan, dan saudara sekaranglah kesempatan engkau secara maksimal untuk berbuat baik kepada sesama, karena engkau punya nilai tambah. Apa? Tadi saya sudah katakan, engkau punya ayat firman Tuhan, itu baru 2. Ada begitu banyak ayat firman Tuhan tentang janji kesembuhan untuk saudara sekalian yang menderita penyakit. Tidak terkecuali penyakit apa? COVID-19 yang sangat ditakuti orang itu. Saudara pemirsa, begitulah cara pandang kita melihat. Nah, dari cara pandang Tuhan terhadap kita, mari perhatikan lagi. Kepada saudara sekalian, apa? Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yang menyaksikan program ini, kalau saudara ada di desa sana, Pak Pendeta atau kakek, kami tidak punya akses kepada pengobatan yang baik. Untuk nonton saja, untuk bisa menelepon keluar, kami harus manjat pohon karet. Itu saya lihat kan di media sosial mereka muat itu. Saudara sekalian, apakah saudara tidak ingat cerita apa? Cerita dari panglima atau komandan yang punya hamba yang sakit. Dia bilang, Tuhan tidak usah pergi ke rumah saya tidak layak menerima Tuhan. Sekarang ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku pasti sembuh. Dan benar, dia datang ke tempat itu, dia jalan selama 2 hari. Dan kemudian ketika datang, hamba-hambanya yang lain beritahu dia kapan dia sembuh. Kemarin sekitar jam 12. Waktu itulah Yesus mengucapkan kata-kata itu. Artinya sekarang dengan adanya handphone, adanya media sosial, sudah tinggal apa? WA ke saya akan balas saudara sekalian. Saudara yang menyaksikan program ini pasti saudara menjadi friend saya di media sosial ini. Oleh sebab itu tolong saudara ingat ini, ya. Saudara bisa ditolong oleh Tuhan di mana saja dan kapan saja, di kota dan di desa. Begitu juga saudara sekalian, bila engkau merasa, aduh saya tidak berani sampaikan kepada seorang pun, pada gembala saya, kepada hamba Tuhan majelis di gereja saya, masalah saya ini memalukan. Loh, saya ada di kampung saudara sekalian? Tidak ada. Saya cuma hadir dalam media sosial ini. Kenapa engkau tidak buat beberapa kalimat lewat messenger atau WA kepada saya, supaya saya bisa mendoakan saudara, atau kalau perlu saya bisa menuntun engkau dengan kata demi kata supaya masalahmu selesai sesuai dengan firman Tuhan. Itulah Yesus yang hadir di kota, di desa, dan buat apa katanya? Dia
mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Apa artinya mengajar? Dia sampaikan sesuatu supaya saudara tahu apa yang belum engkau tahu lewat firman Tuhan ini. Nah, apalagi katanya memberitakan Injil Kerajaan Surga. Injil Kerajaan Surga itu kabar baik, supaya engkau yang hidup dengan kabar buruk dilepaskan dan dapat mendengarkan kabar baik, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itulah Tuhan Yesus itu bagi engkau adalah segala-galanya. Bagi saya juga segala-galanya. Sehingga Yesus jangan ditambah lagi dengan kuasa gelap, dengan dukun, jangan tambah lagi. Yesus lebih daripada cukup untuk memberkati engkau, menolong engkau, dan memberi jalan keluar dari segala macam masalah dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Tolong para pemirsa, terutama yang ada di pedalaman, yang sulit mendapat akses kesehatan, akses apa-apa dalam hidup mereka Tuhan, akses ekonomi. Kami berdoa supaya mereka sadar bahwa Yesus ada di sana, memberkati mereka, menolong mereka, menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.